Halo Sobat Tutor, selamat datang kembali di channel tutor kita. Tahu tidak, jika konten yang akan kita upload ke YouTube itu ada dua jenis. Pertama video pendek, dan yang kedua video panjang. Video pendek atau yang lebih kita kenal dengan YouTube Short merupakan video dengan durasi kurang dari 1 menit menggunakan aspek rasio 9:16 yang akan memenuhi layar ponsel ketika kita menonton videonya di YouTube. Video panjang adalah kebalikan dari YouTube Short. Video dengan durasi lebih dari 1 menit, kemudian menggunakan aspek rasio 9:16. Itu jika kita mau menonton videonya secara full di YouTube, kita perlu memvertikalkan handphone kita. Kita rotasikan HP kita miring seperti ini. Jadi kalau kita mau konten, bagusnya pakai yang mana? Video short atau video yang panjang? Sebelumnya sobat harus tahu, baik itu YouTube Short atau video panjang, dua-duanya masuk sebagai salah satu syarat untuk channel kita bisa dimonetasi. Kalau YouTube Short itu kita harus punya 10 juta penayangan, sedangkan untuk video panjang kita itu harus punya minimal 4.000 jam tayang. Kemudian untuk syarat keduanya adalah kita mempunyai 1.000 orang subscriber. Jadi bebas, sobat mau pilih yang mana, mau pakai YouTube Short ataupun video panjang sebagai syarat untuk monetasi channel kita. Kita sudah punya nih konten yang akan kita upload, juga sudah tahu format yang akan kita pakai itu seperti apa. Kita akan lanjutkan ke dalam tutorial bagaimana caranya untuk mengupload sebuah video ke dalam YouTube. Kita akan buatkan tutorial bagaimana cara menguploadnya, itu yang pertama menggunakan laptop, yang kedua menggunakan tablet, dan ketiga menggunakan HP. Barangkali sobat di rumah mempunyai perangkat yang berbeda. Oke, kita akan mulai cara mengupload video ke YouTube menggunakan laptop. Ini dia. Yang perlu sobat perhatikan adalah yang pertama, sobat telah mempunyai konten yang akan diupload. Yang kedua, konten yang akan sobat upload tentunya sudah sobat edit terlebih dahulu. Baiklah, kita akan langsung mulai tutorialnya. Langkah pertama yang perlu sobat lakukan adalah buka aplikasi browser di laptop sobat. Kemudian kita buka YouTube Studio untuk masuk ke dalam channel kita. Ini kita sudah berada di dalam channel tempat kita akan mengupload konten yang telah kita buat. Kemudian sobat tekan tanda panah ke atas yang ini, pilih file, nanti akan dialihkan ke penyimpanan sobat. Sobat cari video atau konten yang telah sobat siapkan sebelumnya untuk sobat upload. Ini aku pakai konten yang pernah aku buat untuk channel yang lain. Kita masukkan ke sini, tidak apa-apa untuk sebagai contoh. Kita pakai yang ini. Setelah sobat tekan upload, sobat akan menunggu beberapa saat konten sobat itu diupload ke dalam YouTube-nya. Nah, selama kita menunggu konten kita selesai diupload, kita isi beberapa hal terlebih dahulu untuk kelengkapan dari konten kita. Pertama yang perlu kita isi tentu aja judul dari konten kita. Dalam membuat judul, itu sobat tidak bisa asal-asalan. Ada beberapa tips yang bisa sobat pakai untuk menentukan judul apa yang pas, yang bisa sobat pakai untuk konten sobat. Cara pertama yang bisa sobat lakukan adalah sobat bisa pergi ke dalam YouTube terlebih dahulu. Silakan sobat cari mana sekiranya video yang sesuai dengan konten sobat. Misalkan aku mengupload konten tentang traveling, nanti akan muncul beberapa video dari hasil pencarian kita. Nah, dari beberapa video yang muncul ini, bisa sobat lihat mana video dengan views terbanyak. Dari beberapa saran video yang muncul tadi, sobat ambil garis merahnya, kemudian ketika telah dapat, tinggal sobat masukkan sebagai judul konten sobat. Yang terpenting, referensi yang kita ambil tadi itu masih berhubungan dengan konten yang akan kita upload ke YouTube. Bila tidak ada referensi yang bisa dipakai di YouTube-nya, sobat bisa pakai cara yang kedua, yaitu minta bantuan AI untuk menentukan judul yang bagus atau yang menarik untuk konten sobat. Kita buka seperti biasa ChatGPT, buka terlebih dahulu AI-nya. Kita masukkan prompt ini ke dalam ChatGPT-nya.
Sebelum kita klik OK, kita isi terlebih dahulu informasi yang kita butuhkan untuk mencari judul. Di detail konten, kita tulis keterangan konten apa yang telah kita buat di dalam channel YouTube kita. Ini sebagai contoh aja ya sobat. Jadi detail dari konten yang saya buat itu adalah video saya traveling ke hutan sendirian dan saya masih seorang pemula. Ini dia judul yang diberikan oleh ChatGPT sesuai dengan permintaan kita. Kita langsung copy aja. Kalau sobat suka yang nomor 3, 1, atau nomor 10, itu sah-sah saja. Tergantung selera sobat juga. Kemudian kita balik lagi ke YouTube Studio-nya. Kita tambahkan judul di sini. Nah, kita sudah punya judul yang akan kita pakai untuk konten kita. Yang kedua, yang perlu kita isi adalah kolom deskripsi. Kolom deskripsi itu bisa juga tadi sobat cari referensinya kalau ketemu kan judul yang sama dengan kita di YouTube tadi. Kita lihat referensi mereka, deskripsi mereka. Kemudian kita contoh atau jiplak sedikit untuk dijadikan ke konten kita. Namun kalau kasusnya sama, tidak ada referensi atau video yang sama dengan kita di YouTube, tidak ada referensi atau video yang sama dengan kita di YouTube, maka kita minta bantuan lagi kepada ChatGPT-nya. Ini ada prompt yang bisa sobat pakai. Sebelum kita klik OK, kita isi terlebih dahulu informasi yang dibutuhkan. Untuk judul video, tadi kita sudah pakai yang nomor 8. Kita tinggal salin, copy, kemudian kita salin ke sini. Tema utama dari konten kita ini tadi, salin saja dari prompt sebelumnya. Target penonton kita buat saja 18 ke atas. Untuk peminatnya tentu yang suka traveling sendirian, dan masalah utama bagaimana cara jadi traveler solo. Tujuan videonya itu sobat pilih apakah sebagai edukasi, inspirasi, hiburan, atau sebagai storytelling. Untuk edukasi boleh, inspirasi juga kita masukkan sajalah semuanya. Gaya bahasa, profesional santai, reflektif, emosional, atau informatif. Sobat pilih aja dua macam, 3 macam, atau satu, atau mau dipakai semua juga tidak masalah. Nah, nama channel kita isi di sini. Ini aja informasi yang perlu kita isi sebelum kita klik OK. Kemudian kita klik. Tunggu beberapa saat, kemudian akan muncul deskripsi yang kita butuhkan untuk channel kita atau untuk konten kita. Ini adalah deskripsi yang diberikan oleh ChatGPT. Kita salin terlebih dahulu sampai ke sini ya sobat. Kemudian kita kembali ke YouTube Studio-nya dan kita pastekan di sini. Sebelum kita lanjut, kita untuk di bawahnya ini itu kita perlu isi, ini kita perlu tambahkan hashtag supaya video kita makin mudah ditemukan orang lain. Bisa gunakan 3 hashtag atau 5 juga tidak masalah. Lanjut, yang perlu sobat tambah adalah thumbnail. Thumbnail ini cukup penting ya sobat, karena ketika video kita di-upload ke YouTube, sebelum diputar nanti akan muncul gambar pertama atau tampilan pertama dari video kita. Yang di sana itu akan menjadi penentu untuk orang-orang apakah mereka akan tertarik untuk mengklik video kita atau malah mereka abaikan. Jadi, setidaknya jika thumbnail kita itu menarik, 75% kemungkinan orang akan mengklik video kita. Untuk membuat thumbnail, ini cukup gampang. Sobat bisa gunakan aplikasi Canva. Dan untuk tutorialnya, bisa sobat lihat di video-video aku sebelumnya bagaimana cara menggunakan Canva untuk membuat thumbnail YouTube kita. Kebetulan aku sudah menyediakan thumbnail sebelum mengupload video, jadi tinggal kita ganti thumbnailnya.
Nanti akan seperti ini tampilan video kita di YouTube sebelum videonya itu diputar. Jadi, semakin menarik thumbnail yang kita buat, maka akan semakin meningkatkan kemungkinan orang untuk mengklik video kita di YouTube. Ada beberapa hal lagi yang harus kita isi sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya. Jadi begini sobat, semisalnya untuk judul yang kita buat itu agak jarang atau baru pertama kali di-upload ke YouTube. Jadi, untuk memudahkan orang lain dalam mencari konten kita atau memudahkan YouTube mengarahkan orang lain yang mencari video serupa ke konten kita tambahkan beberapa tag, judul atau kata yang mendekati dengan isi video kita. Semakin banyak sobat tambahkan tag ini, maka semakin besar kemungkinan video kita akan muncul di pencarian orang lain. Tinggal sobat tambahkan lagi lebih banyak ke bawah, tag-tag apa saja yang memungkinkan orang lain muncul ke video kita atau yang berkaitan dengan video kita. Tidak masalah sih kalau keterkaitannya cuma sedikit. Yang penting sobat isi aja dahulu tagnya di sini, karena kita tidak tahu tag yang mana yang akan membawa video kita kepada calon penonton kita. Dan yang perlu sobat perhatikan adalah kolom kategori. Karena seperti yang kita tahu, di YouTube itu ada banyak sekali jenis konten yang dibuat oleh orang lain, baik itu yang ada di negara kita maupun negara yang lain. Untuk YouTube-nya sendiri itu memberikan banyak kategori yang bisa sobat pilih dan berhubungan dengan konten yang sobat buat. Kenapa penting perhatikan yang ini? Karena gini sobat, konten kita kan tentang traveling. Kita isi kategorinya film dan animasi. Itu nanti konten kita kan akan diberikan kepada orang yang mencari film atau animasi. Muncullah video kita di pencarian mereka. Tentunya itu tidak sesuai dengan apa yang mereka mau. Tidak mereka klik video kita dan mereka abaikan, itu akan membuat penilaian dari video kita itu jelek karena telah ditampilkan ke dalam pencarian orang lain namun tidak mereka klik. Ya, itu salah kita karena kita memasukkan kategori yang tidak sesuai dengan konten yang kita buat. Kalau konten kita tentang vlog atau motivasi-motivasi, bisa kita beri kategori blog dan orang. Atau sobat membuat tutorial memasak, tutorial membenarkan ini, atau tutorial melakukan itu, sobat bisa masukkan kategori videonya yaitu cara dan gaya. Makanya perlu sobat sesuaikan isi konten sobat dengan kategori yang pas. Dan untuk konten kita sekarang adalah traveling, maka kita isi kategori yang sesuai, perjalanan dan acara. Setelah itu kita klik berikutnya. Nah, elemen video. Kalau misalkan untuk video kita itu baru pertama kali diupload atau konten pertama yang diupload ke YouTube, kita bisa lewatkan untuk step elemen video ini. Namun, jika konten yang kita upload itu adalah konten kedua, ketiga, dan seterusnya, kita mesti isi yang tambahkan layar akhir. Tujuannya apa? Jadi, setelah orang menonton video kita yang kedua atau ketiga tadi, kita bisa membantu mempromosikan video kita yang telah kita upload sebelumnya, video yang pertama, itu di layar akhir. Nah, nanti akan muncul nama channel kita dan konten kita yang sebelumnya. Tinggal sobat klik, sobat nanti tekan video tertentu dan ambil video yang pertama. Karena kebetulan yang kita upload ini adalah video pertama, jadi kita lewatkan dahulu untuk langkah yang elemen video. Pemeriksaan. Ketika kita tadi mengupload video kita ke YouTube, itu kan tadi kita menunggu beberapa saat dulu sebelum selesai diupload. Itu pihak YouTube-nya memeriksa apakah konten kita itu pernah dibuat sebelumnya oleh orang lain atau kita mengambil konten orang lain, kita upload ke tempat kita. Kita bisa lihat sendiri
pemeriksaannya selesai dan tidak ditemukan masalah. Artinya boleh dibilang konten yang sekarang adalah original punya kita sendiri. Terakhir, visibilitas. Nah, untuk yang di sini, kalau misalkan sobat sudah mengisi informasi yang dibutuhkan untuk channel tadi, bisa langsung sobat tekan publik. Tapi, kalau sobat ingin mengabaikan langkah yang pertama tadi, yang di detail tadi, langkah yang ini ingin sobat abaikan dahulu. Sobat ingin menguploadnya saja terlebih dahulu, dan untuk informasinya menyusul, bisa sobat tekan dulu yang pribadi, kemudian nanti bisa kembali sobat edit sebelum nanti sobat tekan pilihan yang publik. Kenapa tidak langsung tekan publik saja ketika informasi kita masih kosong? Karena gini sobat, kalau kita menukar-nukar atau mengisi informasi setelah kita tekan publik, nanti akan membuat YouTube-nya itu kan sudah diberikan kepada penonton. Kemudian kita ada beberapa informasi yang kita ganti, nanti pihak YouTube-nya malah diberi lagi ke orang lain, jadi tidak sempat video kita dipromosikan yang pertama, malah pergi pula ke tempat yang lain. Nanti akan mempengaruhi video kita ditonton atau tidaknya dengan orang, karena seperti yang kita tahu, persaingan dalam YouTube ini itu cukup tinggi. Apalagi untuk tahun sekarang itu menurut saya itu sangat tinggi. Makanya sebelum kita upload ke publik, kita harus perhatikan detail atau informasi dari konten yang akan kita upload itu sudah lengkap dan sudah terisi semua. Karena tadi telah kita isi, kita langsung ke publikasikan. Nah, untuk seperti ini konten kita sudah selesai diupload. Untuk statusnya juga publik. Jadi tinggal sobat lihat saja perkembangannya ke depan, berapa jumlah orang yang menonton dari konten sobat. Dan untuk video short, caranya lebih kurang sama, cuma nanti ada sedikit perbedaan dalam mengisi informasinya. Ada beberapa hal yang ada di video panjang, tidak ada di YouTube short. Untuk sobat yang mau prompt tadi, bisa sobat klik link yang ada di deskripsi video ini. Kita akan lanjutkan ke tutorial yang kedua, cara mengupload video ke YouTube menggunakan tablet. Untuk tablet atau handphone, ada dua cara yang bisa sobat pakai untuk mengupload videonya ke YouTube. Yang pertama, langsung menggunakan aplikasi YouTube-nya. Kemudian, sobat tekan tombol plus yang ada di tengah. Cari konten atau video yang telah sobat siapkan sebelumnya untuk diupload ke dalam YouTube. Kita contohkan ke konten yang 2 menit ini. Kita tekan berikutnya. Kita isi beberapa informasi yang dibutuhkan untuk video kita. Nah, untuk judul ini, kalau menggunakan handphone, sobat juga bisa pakai cara yang menggunakan laptop tadi. Untuk inspirasi judulnya, cari dari konten yang serupa atau menggunakan prompt dari ChatGPT. Kemudian untuk deskripsi sama, gunakan cara yang seperti sebelumnya yang di laptop tadi. Nah, untuk tampilannya tadi agak beda ya sobat. Kalau visibilitas itu muncul di terakhir, sedangkan kalau kita menggunakan tablet atau handphone itu langsung muncul ke pilihan yang ketiga, visibilitas. Karena informasinya ini akan kita langsung isi semua, jadi tidak apa-apa langsung kita pilih publik. Tapi kalau ada informasi yang menyusul atau nanti akan sobat lengkapi, maka sebaiknya sobat pilih saja untuk yang pribadi. Karena nanti jika informasinya telah lengkap dan telah selesai diisi, baru sobat tekan yang publik. Untuk audiens, tentu aja kita tidak menggunakan yang anak-anak karena kita mentargetkan untuk 18 tahun ke atas. Ada tombol pensil di atas, itu fungsinya untuk mengganti thumbnail dari channel kita. Sobat buat saja gambar atau thumbnail yang menarik untuk konten sobat. Setelah selesai, semuanya diisi, kita langsung tekan upload. Kita tinggal tunggu saja sebentar, nanti pihak YouTube akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap konten kita. Bedanya dengan menggunakan laptop, itu untuk pemeriksaan video dilakukan di awal ketika kita mengupload video ke dalam YouTube-nya. Sedangkan untuk menggunakan tablet atau handphone,
Untuk pemeriksaan itu ada di bagian akhir setelah kita selesai mengisi semua data dan kita upload. Dan kalau tampilannya itu seperti ini, itu artinya konten kita telah selesai diupload ke dalam YouTube. Itu tadi adalah cara yang pertama. Cara yang kedua, untuk mengupload konten menggunakan handphone atau tablet, sobat bisa download terlebih dahulu di Play Store aplikasi YouTube Studio. Jika sudah punya, sobat tinggal tekan aplikasi YouTube Studio-nya, kemudian sobat tekan tombol plus yang ada di pojok kanan atas, pilih video atau konten yang akan sobat upload ke dalam YouTube. Kita contohkan video yang ini. Nah, sama seperti yang ada di aplikasi YouTube tadi, itu kita isi beberapa informasi yang dibutuhkan untuk video kita. Silakan sobat isi terlebih dahulu, baik itu judulnya, deskripsi, tekan gambar pensil yang di atas untuk mengganti thumbnailnya. Saran dari saya, untuk yang menggunakan YouTube Studio, itu sobat ganti terlebih dahulu yang public ke pribadi. Karena nanti akan ada informasi lain yang akan kita isi yang tidak ada di tampilan awal ketika kita mau mengupload video menggunakan YouTube Studio. Kita tekan upload, kita tunggu sebentar, kemudian kita cari video yang telah kita upload tadi. Nah, ini kan masih statusnya pribadi, belum publik. Ada beberapa hal atau informasi yang perlu kita isi. Sebelum kita lepas ke publik, kita edit terlebih dahulu. Kalau tadi langsung kita upload ke dalam YouTube-nya, itu tidak ada pilihan untuk mengisi hashtag dan kategori. Makanya kita tekan ke dalam pribadi dulu karena kita akan mengisi informasinya di sini. Sobat silakan isi hashtagnya, kemudian pastikan untuk kategori sesuai dengan konten yang kita upload. Setelah selesai, tinggal kita ganti visibilitasnya dari yang awalnya pribadi ke publik. Kita tekan simpan dan selamat, video sobat telah selesai diupload ke dalam YouTube. Cara terakhir yang bisa sobat pakai adalah sobat silakan pergi ke dalam galeri atau penyimpanan sobat. Sobat cari konten yang akan sobat upload ke dalam YouTube. Pilih kontennya, pilih menu berbagi, pilih yang YouTube. Tekan pilihan berikutnya, nanti sobat akan dialihkan ke dalam aplikasi YouTube-nya. Jadi lebih kurang caranya sama dengan yang pertama tadi menggunakan aplikasi YouTube. Cara yang ketiga ini bisa sobat pakai kalau file di HP sobat itu atau tablet sobat itu sangat banyak dan kesulitan untuk mencari konten kalau kita upload dari aplikasinya. Jadi kita bisa cari terlebih dahulu konten apa yang akan kita upload ke dalam YouTube-nya. Dan untuk langkah-langkahnya sama seperti cara yang pertama. Jadi itu adalah cara bagaimana kita mengupload video kita atau konten kita ke dalam YouTube, baik menggunakan laptop ataupun menggunakan handphone atau tablet. Silakan sobat pakai, sesuaikan dengan perangkat mana yang sobat punya di rumah. Mungkin cukup sekian tutorial kita pada hari ini. Terima kasih untuk sobat yang menonton video ini sampai habis. Aku Nasrul, sampai bertemu di video tutor kita yang berikutnya. Dadah!